Alhamdulillah alladzi tahara quluba awliyai an najasi ghairihi wa nawwarahu bi nuri ma'rifatihi abadan abada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik zaman zamanku, yaitu zaman sahabat, Nabi dengan sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian setelah itu zaman tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian setelah itu yaitu tabi'in. Hadis yang lain mengatakan tuba liman ra'ani, berbahagialah orang yang melihat saya, tapi beriman tentunya. Definisi sahabat, beriman kepada Nabi dan mati dalam keadaan iman. Bukan sekedar melihat Nabi, bukan sekedar beriman kepada, tapi mati juga dalam keadaan iman. Tiga zaman ini menjadi pedoman kita dan menjadi kejayaan Islam. Kita disuruh melirik ke sana, terutama alaikum bi ashabi, terutama generasi sahabat. Dan generasi sahabat terutama generasi khulafaur rasyidin. Alaikum bi ashabi, hadis yang lain berpegang teguh dengan khulafaur rasyidin. Dari khulafaur rasyidin berpegang teguh kepada Abu Bakar Umar. Alaikum bi Abi Bakar wa Umar. Nah, kitab ini menjelaskan kehidupan tiga generasi. Kehidupan di luar tiga generasi itu kehidupan yang tertipu. Karena kita dikuasai setelah jatuhnya khilafah, kita dikuasai oleh sistem batil. Sistem keuangan, sistem politik, sistem sosial, sistem pendidikan, semuanya dari barat, dari kebudayaan barat. Dan kebudayaan barat inilah ditafsirkan oleh ulama sebagai Yajud dan Majud. Oleh itu semakin banyak kita mengkaji, menelaah, mempelajari kehidupan tiga generasi ini, terutama sahabat, kita akan maju, kita akan selamat. Semakin kita buka mata kita kepada kehidupan di mana kita sekarang, hancur kita. Membuka mata dengan kehidupan sekarang untuk mengambil ibrah, bukan untuk diikuti. Tapi kalau kita tidak banyak melihat kehidupan yang lalu dan kita banyak melihat kehidupan sekarang, hancur kita. Jadi kita harus balancekan melihat kehidupan sekarang dengan kehidupan yang lalu. Harus terus mempelajari. Nah, di antara kejayaan mereka, kasratus somti wa nutqi bil hikmati tashilan ala talib, nadhiran qaulihi sallallahu alaihi wasallam, u'titu jawami'al kalim waqtasara al-kalam ikhtisaran. Mereka sedikit berbicara, tapi kalau mulai berbicara, pembicaraan itu mengandung hikmah. Pembicaraan mereka menggetarkan hati, menundukkan raja-raja di depan mereka. Jadi kalimat yang sederhana tapi mengandung makna yang dalam. Ini memang juga sama seperti yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bicaranya ikhtisar tapi mengandung makna yang dalam. Abul Hasan Al-Harwi, beliau mengatakan, dan Masya Allah saya dengar kalimat ini dari Kiai Mufassir, ternyata memang ini buku pegangan beliau, dan beliau belajar ini dari Kiai Dimyati jam 2 malam, habis ibadah malam, wirid, baru buka kitab. Jadi mujahadah, tahan mata, tidak tutup mata, tidak ngantuk. Bahkan nasihat beliau, cari ulama kepada santri yang mau belajar alim, cari ulama yang sepanjang harinya puasa, sepanjang malamnya ibadah. Cari ulama
yang jam 2 sampai jam 4 mengajar kamu. Jadi ternyata Abul Hasan Al-Harwi punya kata-kata. Jadi Pak Kiai Mufasir itu setiap beliau mengungkapkan asar dengan bahasa Arabnya, saya tanya, ini perkataan siapa Pak Kiai? Langsung beliau jawab, sudah, itu sudah. Jadi beliau tidak punya ham untuk menghubungkan kalimat itu dari hadis Nabi atau dari asar, itu bukan tujuan beliau. Pokoknya beliau sampaikan matannya saja. Nah, sekarang kita banyak hafiz sanad, tapi mengamalkan isinya kurang jadi perhatian. Jadi Abul Hasan Al-Harwi mengatakan, tahijul hikmah min arba'i khisal. Hikmah ini muncul dari 4 sifat. Hikmah ini muncul dari 4 sifat. Kalau 4 sifat ini apa dari kita, maka Allah akan tumbuhkan mata air hikmah dalam hati kita, yang menyejukkan orang yang mendengarnya, mendinginkan suasana, yang menjadi solusi daripada masalah-masalah umat. Yang 4 itu adalah, satu, an-nadam ala dzambi. Satu adalah penyesalan di atas dosa. Sekarang keadaan kita ini, kita sendiri tidak pernah merasa berdosa. Ini kondisi kita tuh sekarang seperti itu, secara umum. Enggak pernah merasa berdosa, bahkan tidak ngerti kalau itu dosa. Terus kalau tidak ngerti itu dosa, tidak paham kalau itu perbuatan dosa, bagaimana mau menyadarkan diri? Bagaimana mau sadar? Pertama, tidak tahu mana halal mana haram. Pokoknya hantam kromo. Yang penting makan, yang penting buka mata, yang penting buka mulut. Aja. Kalau setelah dosa itu dibuat, tidak juga merasa saya sudah berbuat dosa ini. Dan dengan perbuatan dosa ini saya layak mendapatkan azab dari Allah, kemurkaan. Itu perasaan itu pun enggak ada. Kalau perasaan itu tidak ada, macam mana datang taufik untuk bertobat? Maka orang yang seperti ini tidak pernah bertobat. Kanu yu'allimuna al-ilma ilal asif ilal nasik wal akil. Dulu ulama-ulama mengajarkan ilmu kepada orang-orang yang ada jazbah, semangat untuk beribadah, dan dia ikat nafsunya dari perbuatan dosa, tidak ada keinginan berbuat dosa. Orang yang seperti inilah yang layak kita ajarkan ilmu. Walakin ulama'una al-yawm, tapi ulama kita sekarang, yu'allimuna al-ilma ila ghairin nasik wa ila ghairil aqil. Tapi sekarang ilmu diobral walaupun orang tidak punya semangat ibadah. Seperti doa Bayi Wahab dalam dakwah, Allah ham kusurwar hai, हम कमजोर हैं, वो कैफियत हमें अता फरमाई जिस पे तेरी मदद आई. Ya Allah, kami lemah ya Allah. Ya Allah, हमारा कुसूर को इजाला फरमा दे, हमारा कुसूर को तकमील फरमा दे. Ya Allah, kami lemah ya Allah, penuh dengan kekurangan ya Allah. Bahkan di dalam doanya Maulana Yusuf pun ada kalimat ham mujrimin, kami orang pendosa ya Allah. Jadi an-nadam ala dzambi. Kalimat-kalimat mulut kita ini akan berkesan, akan menjadi perubahan alam ini kalau kita ada penyesalan di atas dosa-dosa kita. Ada i'tiraf bi kusur, ada pengakuan kalau kita ini lemah, kalau kita ini salah, kita ini kurang. Itu yang pertama. Yang kedua, isti'dad lil mauti. Selalu ada kesiapan untuk menghadapi kematian, siap mati. Nah, lawan siap mati ini panjang angan-angan. Panjang angan-angan itu muncul dari hubud dunia. Kalau sudah hubud dunia, panjang angan-angan. Kalau sudah panjang angan-angan, nggak berani mikir mati. Nggak berani mikir mati. Bagaimana mempersiapkan kematian? Memikirkan tentang kematian pun nggak berani. An-nadam alal ma'asi ala dzunub wal isti'dad lil maut. Ingat mati terus, ingat mati. Nah, ingat mati inilah yang mendorong kita banyak beribadah. Imam Sufyan Tsauri mengatakan, Muhammad ibn Yusuf dia sibuk dengan ibadah. Ini. Sejak jadi santri, jadi ustadz, ibadahnya luar biasa, maka Allah wariskan kepadanya hikmah. Jadi hikmah ini muncul dengan tawallil ibadat.
Kayak mufassir mengatakan penterjemahan wali adalah tarkul ma'asi wa tawallil ibadah. Wali itu adalah meninggalkan maksiat dan berterusan dalam ibadah. Kayak mufassir punya kitab, saya baca ada sholat hari Senin, sholat hari Selasa, sholat hari Rabu. Itu bagi orang yang picik pikirannya bilang bid'ah. Loh, kenapa bid'ah? Itu sholat mutlak, sholat tapi ditentukan hari ini supaya istiqomah kita. Amalan yang dicintai Allah istiqomah. Begitu pula hizab-hizab dari akhirat ada hari Senin, hari Ahad, hari Jumat. Kalau nggak dibuat begini, nggak istiqomah. Muhammad bin Yusuf sibuk dengan ibadah, maka beliau diwariskan hikmah. Sedangkan kita sibuk dengan baca kitab, nulis-nulis ilmu, akhirnya kita diwariskan suka berdebat. Jadi hikmah itu datang dari langit. Hikmah itu datang dari langit. Ini ahli-ahli dakwah tabligh ini harus punya hikmah. Kalau orang tabligh punya hikmah, banyak orang sudah tertarik dengan dakwah. Tapi kita ini orang nanya atau orang punya alasan, kita pancung, bukan hikmah tapi pancung kita punya. Nah, orang tambah lari. Tahwis hikmah minas sama, hikmah turun dari langit. Fala tanzil ala qalbin fihi hadhil khisal al-arba'ah. 4 juga yang menyebabkan hati kita ini tidak diturunkan hikmah. Nah, apa itu 4 sifat itu? Yang pertama ar-rukun ila dunia. Pertama adalah ar-rukun ila dunia, kecenderungan hati kepada dunia. Kalau hati kita cenderung pada dunia, maka tidak akan datang hikmah dari langit ke hati kita. Maka ucapan-ucapan kita tidak menyentuh hati pendengar. Ucapan-ucapan kita tidak merubah keyakinan orang. Ucapan-ucapan kita tidak mendinginkan suasana, menambah kerasnya suasana. Nah, jadi bagaimana supaya kita diberikan hikmah di hati kita? Hati kita harus kosong dari kecenderungan pada dunia. Jangan ada keinginan sedikit pun pada dunia. Maka Kiai Mufassir mengatakan jihad pada dunia adalah jangan ada keinginan kepada dunia. Jihad kepada manusia, jangan ada harapan apa-apa pada diri. Yang kedua, hamlu hammi ghaddin. Hamlu hammin ghaddin. Hati ini ada kerisauan besok mangane opo. Jadi kalau masih ada kecenderungan, masih ada ketakutan, besok gimana nih nasib saya? Besok mangane apa dan sebagainya, ini menyebabkan hitamnya hati dan hikmah tidak akan timbul. Sekarang kita ngajarkan anak kita kurikulum selesai, tapi kita tidak didik anak kita yakin kepada Allah. Tidak latih anak kita untuk selesaikan masalah dengan amal, maka selesai dari jadi santri, jadi ustadz, yang dipikir adalah cari duit. Yang ketiga, hasadun li akhin. Ada kedengkian kepada saudaranya, ada kedengkian kepada saudara. Yang terakhir, hubbu syaraf alan nas. Hubbu syaraf alan nas. Yang keempat adalah keinginan popularitas di mata manusia, ingin dihormati, ingin dibanggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin.